Tadi saya tanya siapakah nama ibu Ruth, ibunya Ruth. Semua menjawab Naomi. Itu bukan jawaban yang salah. Bukan jawaban yang salah. Karena bagi Ruth, mertua adalah orang tua. Iya enggak? Ketika dia mau ditinggalkan Naomi pulang ke Bethlehem, Ruth bilang, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Jadi dia menganggap mertua ini sebagai mama kandungnya sendiri. Ya toh? Betul toh? Siapa yang punya mertua perempuan? Ya, seperti ibu sendiri toh? Iya toh? Yang tegas gitu loh. Jangan ragu-ragu. Siapa yang punya mertua perempuan? Masih ada? Seperti mama sendiri toh? Iya, mertua itu seperti mama sendiri. Nah, kisahnya begini. Naomi sama Elimelek beserta anaknya, ada 2 orang, Mahlon dan Kilion. Ya, betul. Ya. Keluarga ini tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Kira-kira kalau suatu kota, suatu tempat namanya rumah roti, di sana banyak makanan apa enggak kira-kira? Banyak ya. Namanya aja rumah roti. Tapi suatu saat Tuhan mengizinkan terjadi kelaparan di Bethlehem, bahkan seluruh Israel. Nah, ketika di Bethlehem ini mengalami kelaparan, maka Naomi beserta suami beserta kedua anaknya merantau ke negeri Moab dengan tujuan untuk mendapatkan makanan di sana. Ya, dan akhirnya mereka pun merantau. Singkat cerita, di dalam perantauan suami dari Naomi ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Bukan meninggalkan istri, ya, Bagas. Meninggal dunia. Ya. Elimelek ini meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak untuk selama-lamanya. Setelah Elimelek meninggal dunia, maka kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Ya. Kilion Mahlon meninggal setelah dia menikah dengan Ruth dan Orpa, yang adalah orang-orang Moab. Jadi sekarang Naomi hanya tinggal bersama dengan Ruth dan Orpa. Mereka tinggal dalam kemiskinan. Dan dalam keadaan miskin itu, dia mendengar berita bahwa sekarang ini di Bethlehem sudah tidak kelaparan lagi. Maka Naomi Naomi berniat untuk kembali ke Bethlehem dengan meninggalkan kedua menantunya. Orpa mau dia ditinggal, tapi Ruth tidak mau. Karena dia sudah saking cintanya dengan mertua, dianggap seperti mamanya sendiri, sehingga kemanapun Naomi pergi, Ruth akan ikut. Sehingga ambil keputusan Naomi dengan Ruth pulang ke Bethlehem dalam kondisi tidak punya apa-apa. Semua sudah habis. Dalam kemiskinan itu, maka untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang paling bawah, kebutuhan yang paling mendasar, yaitu apa dan apa? Pangan dan sandang. Masih ingat ya yang di
ceritakan Pak Nanang di ibadah Mbah Kardi, bahwa menurut Maslow tingkatan kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan fisiologi, yaitu pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ingat, ingat. Nanti tanya Pak Nanang, ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan yang paling bawah ini, untuk mencukupi kebutuhan pangannya, maka Ruth ini kerjanya ngasak. Siapa yang orang Jawa? Angkat tangan. Iya, tahu ngasak? Tahu. Bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ayo. Bahasa Jawanya pendek, ngasak. Bahasa Indonesianya mencari sisa-sisa panen yang jatuh. Tuh, penjelasannya panjang toh. Ya. Bahasa Jawa nih ngasak. Ngasak. Dia ngasak. Dia pergi ke ladang-ladang gandum yang sudah dipanen, dan kalau ada sisa-sisa yang jatuh, yang tertinggal, dia pungut, dia kumpulkan, dia bawa pulang untuk kebutuhan keluarga mereka berdua. Itu namanya ngasak. Dan memang kebiasaan orang di sana, Timur Tengah, Palestina dan sekitarnya, ketika mereka panen gandum itu tidak boleh diambil sampai gusis, tidak boleh diambil sampai bersih, tapi harus ada yang ditinggalkan, sengaja ditinggalkan, supaya diambil oleh orang-orang miskin yang ngasak tadi. Ya, Pak Eko punya kebun kelapa sawit di Riau. Nah, orang itu kalau panen sawit, saudaraku, pernah lihat orang panen sawit? Minimal di TV ya, disogok pakai linggis panjang gitu, cuk, jatuh toh? Nah, ketika ada yang jatuh itu, maka ada butir-butir sawit yang rontok. Itu diambil nggak Pak Eko? Enggak, tanya Pak Eko dulu. Yang rontokan itu diambil enggak Pak Eko? Iya, diambil ya. Itu di Riau ya. Tapi waktu saya lihat di Palembang, saya pernah pelayanan di Palembang di daerah sawit juga. Itu yang rontok enggak diambil. Jadi yang diambil itu hanya yang gelondongan-gelondongan gitu, langsung dinaikkan ke truk gitu. Tapi yang rontokan-rontokan itu nanti diambil oleh orang-orang yang tidak punya kebun. Ya, yang tidak punya kebun, dia makan dari rontokannya itu. Itu yang disebut ngasak. Nah, kehidupan Ruth ini sama Naomi baru bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologisnya. Nah, di atas kebutuhan fisiologis tadi, ada satu tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman itu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Maka meningkat butuh rasa aman. Rut pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi apanya Rut? Mertua, yang sudah dianggap sebagai, ya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepada Rut, anakku, ya toh? Dia bilang apa? Bukan mantuku, bukan toh? Ya, dia bilang,
anakku. Ibu-ibu yang sudah punya menantu jangan panggil menantu ya, panggil anak ya, anakku gitu ya, mantuku jangan gitu ya, mantuku, tuku apa? Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari apa? Tempat perlindungan. Jadi setelah dia terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, maka dia punya kebutuhan yang lebih tinggi. Dia membutuhkan tempat perlindungan. Supaya engkau bagaimana? Supaya engkau bahagia. Orang tidak akan bahagia kalau tidak memiliki rasa aman. Nah, sekarang pertanyaannya. Saya ulang kalimatnya Naomi kepada menantunya. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Saya mau bertanya. Yang dimaksud dengan tempat perlindungan itu pohon besar, gua, benteng, tentara, atau apa? Apa? Kok tahu? Kok tahu? Ya? Udah baca, aduh. Ini bocor nih, bocor. Iya. Yang dimaksud dengan tempat perlindungan itu adalah seorang siapa di sini yang sudah menjadi suami? Angkat tangan. Angkat tangan suami. Angkat tangan. Taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kanan. Katakan, aku adalah tempat perlindungan. Sekali lagi, aku adalah tempat perlindungan. Oke. Suami itu adalah tempat perlindungan yang harus bisa memberi rasa aman supaya istri bisa memperoleh kebahagiaan. Ya. Jadi kalau seorang suami itu tidak bisa melindungi istri, tidak bisa melindungi keluarga, tidak bisa memberikan rasa aman, maka sebenarnya dia belum berfungsi sebagai suami. Walaupun sudah hidup bersama-sama, walaupun sudah menikah, tapi kalau suami tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa memberikan perlindungan, itu belum suami, tapi itu baru teman turu, teman tidur. Mengerti? Pak Pasar Ibu mikirnya nggak usah berat-berat Pak, kita santai saja. Santai saja Pak, nggak usah tegang. Ya. Saya ulangi, ini penting ini. Jika suami tidak bisa menjamin rasa aman buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya, dia belum berperan sebagai suami, tapi hanya teman tidur saja. Makanya Naomi bilang kepada Ruth, tidak bilang begini, anakku cari suami sana, tidak. Tapi dia bilang, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagi kamu supaya kamu bahagia? Ya. Jadi suami adalah tempat yang bisa memberi rasa supaya keluarga jadi iya. Oke. Bagaimana caranya Naomi mencarikan tempat perlindungan ini? Ayat 2. Agak panjang ini nanti sampai ayat 15.
Ya. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya. Jadi saat itu Boas yang memiliki lahan pertanian begitu luas dan di situ banyak pengerja-pengerja, termasuk orang-orang yang ngasak tadi, Rut ada di situ juga. Ya. Sedang panen besar. Dan sedang melakukan penampian jelai di tempat pengirikan. Saudara pernah tanam padi ya? Pernah ya? Tanam padi luas begitu. Biasanya kalau orang tanam padi itu ada selingan-selingan gitu. Itu selingan-selingannya apa kira-kira? Apa? Kalau orang tanam padi ada lagi yang tumbuh-tumbuh yang lain itu apa? Apa? Bukan. Ini sengaja ditanam. Enggak tahu? Ya. Saya yang biasa bertani, jadi saya cerita saja. Kalau di Jawa orang tanam padi ya luas begitu, biasanya ada selingannya tuh cantel. Ya toh? Kalau enggak cantel, otek. Kalau enggak otek, apalagi ya? Jagung. Ya. Nah, jelai ini adalah merupakan campuran untuk pertanian gandum. Dan biasanya gandum ini dimakan oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang berada, sedangkan jelai itu untuk orang-orang yang ada di bawah, ekonomi bawah, orang-orang miskin, itu jelai. Jadi yang diasak Rut tadi adalah jelai. Ya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat yang keempat. Ini perintah Naomi kepada Rut, disuruh pergi ke ladangnya Boas, ya. Jika ia itu siapa? Boas. Jika Boas membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Perhatikan baik-baik. Ini penting. Boas sedang menampi jelai di ladang. Dan setelah malam dalam kondisi capek istirahat, dia tidur di tumpukan jelai itu. Ini bukan di rumah, bukan di kemah, tapi di kebun. Di situ banyak orang, pengerja-pengerja yang lain. Naomi menyuruh Rut. Bayangkan, Naomi menyuruh Rut. Rut ini seorang perempuan. Dia seorang janda. Masih muda apa tua? Masih muda. Oh, baru saja menikah. Masih muda. Coba. Naomi menyuruh Rut, si janda muda yang cantik ini, untuk tidur di kakinya Boas. Kira-kira kalau kita punya anak gadis cantik, berani enggak kita menyuruh anak kita tidur di bawah kakinya seorang laki-laki? Berani enggak? Tidak berani. Enggak berani. Tapi kenapa Naomi berani? Berani. Karena Naomi ini sudah mengenal Boas. Bahwa Boas ini orang yang memiliki integritas yang tinggi.
Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang bisa berani menjaga kekudusan, kesucian, sehingga Naomi percaya, anakku tak suruh tidur di kakinya, saya percaya tidak akan terjadi sesuatu yang negatif. Karena Naomi bagaimana? Percaya kepada siapa? Boas. Boas itu orang yang baik. Nah, lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Benar-benar ini anak mantu yang luar biasa, mau taat kepada mertuanya, karena mertuanya sangat sayang dia. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tempat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Ya. Ini sama-sama orang baik ya. Boas orang baik, Rut juga orang baik. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Iki apa iki krusek-krusek iki? Ya. Apa iki krusek-krusek? Ya. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Kira-kira Boas kaget enggak? Kaget, karena Boas ini orang baik-baik, orang yang suci hatinya. Tahu-tahu ada perempuan tidur di kakinya, pasti dia kaget, dicecek mungkin. Apa ini? Ya, kaget. Tak kira kucing. Bertanyalah ia, ayat 9. Siapa engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang wajib menebus kami. Ayat 10. Lalu kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Jadi Boas menganggap Rut sebagai anak. Ya. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Ya. Jadi Rut ini walaupun cantik, dia tidak pernah ngejar-ngejar cowok. Ya, karena memang nggak boleh. Harusnya cowok yang ngejar cewek. Nggak boleh cewek mengejar cowok, nggak boleh. Ya, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin ataupun yang kaya. Oleh sebab itu, hai anakku, jangan takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi ini laki-laki yang baik-baik ketemu dengan perempuan baik-baik, gitu loh. Nona, jangan kejar cowok ya, nggak boleh ya. Grace jangan bingung-bingung tuh, Grace. Bilang iya gitu tuh. Ya. Ya, kalau cowok ngejar boleh. Ya, tapi cewek jangan. Karena bagi seorang perempuan itu lebih baik dicintai daripada mencintai. Betul. Ini saya bilang buat nona-nona loh ya, yang tua-tua udah kasep. Yang nona-nona ini loh, lebih baik dicintai daripada mencintai. Ya, itu cewek. Ya. Oke. Jadi singkat cerita saudaraku, akhirnya Rut ini mendapatkan pertolongan dari Boas. Dia ditebus. Karena sedianya dia itu mau menjual segala miliknya yang masih tersisa itu. Tapi Boas menolong dia. Wis aku wenduk sing nuku. Dan akhirnya Rut menjadi istrinya Boas. Jadi hartanya nggak lari kemana-mana. Iya tak? Iya. Hartanya nggak kemana-mana,
karena Rut akhirnya menjadi istri Boas. Nah, saudaraku, setelah kita tahu cerita ini tentang Boas yang melindungi Rut, tentang Boas yang telah menebus Rut, mengasihi dengan kasih Tuhan, ya, mengasihi dengan kasih Tuhan, kita melihat bahwa seorang suami memang benar-benar harus berfungsi sebagai tempat perlindungan. Ya, ini ibu-ibu sudah mulai ada gambaran. Nanti aku mau jawab gampang apa susah. Sudah mulai ada gambaran ya? Oke. Kembali ke ayat Efesus. Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-23. 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lihat ayat yang lain di Kolose. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi baik di Kolose maupun di Efesus, Paulus terlebih dahulu memberikan nasihat, memberikan perintah, memberikan pengajaran kepada siapa dulu? Istri. Ya, suaminya nanti, anak-anak nanti. Tapi yang paling atas siapa? Istri. Kalau sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat, kemudian kalimat itu ditaruh di paling atas, itu artinya apa? Artinya paling Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di nomor 1? Karena paling. Kenapa perintah untuk istri ditaruh di nomor 1? Karena paling penting. Jadi istri-istri sangat diperhatikan oleh Tuhan. Artinya apa? Rumah tangga akan baik atau akan tidak baik, ternyata istri memiliki peran yang besar. Amin. Memiliki peran yang besar. Kenapa istri didahulukan? Karena istri itu lebih kuat daripada suami. Istri diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Laki-laki diciptakan dari apa? Tanah liat. Tanah liat sama tulang rusuk mana lebih kuat? Lebih kuat? Tulang rusuk. Lebih kuat tulang rusuk. Tapi sekalipun tulang rusuk ini kuat, dia harus benar-benar dijaga dan dilindungi. Maka tempatnya ada di sini. Ya toh? Di dalam tulang rusuk ini ada hati, ada jantung, ada paru-paru dan segala macam. Jadi tulang rusuk ini walaupun kuat, dia harus dilindungi. Jaga baik-baik. Seorang petinju kalau sudah terpukul tulang rusuknya dan menyebabkan cedera, mungkin retak atau patah, tidak boleh lanjut lagi. Seorang pembalap motor GP, kalau dia jatuh, rusuknya cedera, dia sudah tidak boleh lanjut lagi. Ya, karena ini tempat yang benar-benar harus dijaga. Kuat tapi harus dijaga. Karena kalau sampai tulang rusuk ini cedera, akibatnya itu akan menjadi fatal. Wanita itu diciptakan sebagai penolong. Tuhan itu menciptakan perempuan itu karena mau dijadikan penolong. Ya toh? Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Maka manusia itu dibuat tidur nyenyak dan tulang rusuknya diambil, dibangunlah seorang perempuan.
Wanita itu penolong, bukan pembantu. Beda nggak penolong sama pembantu? Beda. Penolong sama yang ditolong siapa lebih kuat? Penolong. Ya, penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Sekali lagi, Tuhan menciptakan perempuan bukan sebagai pembantu, tapi sebagai penolong. Makanya jaga baik-baik istrimu. Istri itu penolong. Oke. Dia kuat, tapi harus dilindungi. Karena tempatnya dekat organ-organ vital yang ada di dalam tubuh ini. Oke. Ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, berarti suami harus sama seperti Nah, sekarang pertanyaannya, siapa lebih berat? Istri tunduk kepada suami atau suami sama seperti Tuhan? Mana lebih berat? Suami. Suami harus sama seperti Tuhan, itu yang lebih berat. Nah, sudah mulai ada gambaran lagi. Aku nanti akan jawab gampang apa susah gitu ya. Oke. Ayat yang ke-24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan di ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, hubungan suami istri. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi suami istri itu merupakan gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Suami itu siapa? Tuhan. Suami harus seperti Tuhan, yang mengasihi, yang melindungi, yang memberkati, yang memberi rasa aman. Itu suami seperti Tuhan. Nah, istri itu seperti jemaat. Jemaat yang harus tunduk patuh kepada Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami. Ya. Saya tanya istri-istri. Kalau kita memiliki suami yang seperti Tuhan, kalau kita memiliki suami yang mengasihi istri, kalau kita memiliki suami yang melindungi istri, memberi rasa aman kepada istri, gampang enggak istri-istri tunduk kepada suami dalam segala hal? Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya. Gampang. Lebih berat suami, lebih susah suami. Ya. Sekalipun, perhatikan baik-baik, Tuhan memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami 100% dalam segala sesuatu. Gembala Jemaat SP3 memberikan dispensasi. Ya, ini kabar baik buat ibu-ibu. Tuhan memerintahkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Gembala Getsemani SP3 memberikan dispensasi. Apa dispensasinya? Istri-istri boleh tidak tunduk kepada suami jika suamimu gila. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau suamimu gila, maka Efesus 5 ayat 22 sudah tidak berlaku. Boleh tidak tunduk kepada suami. Jika suamimu,
Ya, puji Tuhan. Siapa yang suaminya gila? Siapa yang suaminya gila angkat tangan? Ya, nggak perlu tunduk ya, nggak apa-apa. Yang kedua, ada 3. Yang kedua, istri-istri boleh tidak tunduk kepada suami ketika suami sedang mabuk berat. Setuju nggak? Suami setuju nggak? Setuju ya? Karena orang mabuk itu kan nggak normal. Yuk, podoe wong edan iku mau. Orang mabuk sama dengan orang gila kan? Sama. Otaknya nggak jalan. Sama seperti orang gila. Nggak usah tunduk kalau suaminya mabuk. Yang ketiga, istri boleh tidak tunduk kepada suami ketika suami itu hidup dalam perzinahan. Karena orang yang hidup dalam perzinahan itu tidak punya visi. Visinya itu ambyar. Dia nggak bisa fokus tujuan hidup. Saudara boleh setuju, boleh juga tidak yang ketiga ini. Iya. Tapi ketika suami itu hidup dalam perzinahan, maka tidak boleh istri itu tunduk, karena pasti apa yang diajarkan oleh suami pasti sesuatu yang tidak benar. Begitu. 3. Mau tambah lagi? Tambah lagi enggak? Cukup ya? Ya, cukup. Jadi istri-istri tunduklah kepada suami, dan suami-suami harus sama seperti Tuhan, menjadi tempat perlindungan, memberikan rasa aman. Ya, hargai dia, karena istri itu adalah penolong, tulang rusuk, walaupun kuat tapi harus dijaga, harus dilindungi. Ketika hubungan suami istri ini bisa harmonis sesuai dengan firman Tuhan, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, itu yang disebut surga kecil turun ke bumi. Amin. Surga kecil turun ke bumi. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang sangat diperhatikan Tuhan, sangat diperhatikan Tuhan. Ya, untuk itu mari kita jaga keluarga kita baik-baik, karena keluarga kita adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Amin. Amin, haleluya. Suami katakan, aku adalah tempat perlindungan. Ya, aku adalah tempat perlindungan yang memberi rasa aman. Istri-istri harus siap tunduk kepada suami, kecuali suamimu gila. Ya, gak usah tunduk kalau suamimu gila. Mari kita bangkit berdiri.